Pertama, mengenai masa antara ini tidak ada dijelaskan secara eksplisit ya, khususnya dalam perjanjian baru mengenai hal-hal yang mengenai antara setelah manusia yang mati dan masa kedatangan Yesus yang kedua kali. Di antara yang kedua itu apa yang terjadi di tubuh manusia? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, tidak ada penjelasan yang pendefinisian yang jelas. Cuman itulah makanya dibuat, kalau istilahnya para teolog itu membuat istilah masa antara itu supaya menjelaskan apa yang terjadi dia ketika mereka mati dalam proses menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali ataupun pengharapan eskatologis itu. Nah, perbedaannya adalah kalau menurut saya pribadi ada menjadi perbedaan yang jelas di sini antara agama, kita berbicara tentang agama teologi agama Kristen dan agamanya. Nah, kalau kita lihat di ajaran Kristen itu zaman sekarang itu manusia yang sudah mati itu untuk datang menuju surga itu mereka masuk ke tahapan waiting list gitu, daftar tunggu gitu untuk pada akhirnya sampai ke masa penghakiman itu kedatangannya Yesus kedua kali. Beda dengan misalnya agama tetangga kita, agama Islam ya, yang mereka ketika sudah mati memang langsung mendapat penghakiman gitu, jembatan sirat dan segala macam gitu. Nah, menurut saya pribadi apa yang terjadi kepada tubuh manusia? Kalau kita lihat misalnya di dalam Injil Yohanes 11 ayat 25 dikatakan kayak gini. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang intinya dari perkataan ini adalah kehidupan manusia itu akan selalu di dalam ruang lingkup yang konsensus gitu. Dalam artian apa yang kamu lakukan pasti akan memiliki yang namanya konsekuensi. Uh, Istilahnya kalau kamu melakukan kebaikan, ya kamu juga akan mendapatkan buah yang baik gitu. Sama seperti yang dikatakan Yesus di Yohanes ini. Ketika kita sudah mati pun, kita akan tetap hidup gitu. Nah, pemaknaan kata hidup di teks ini kan luas gitu. Dalam artian dia bisa berbicara mengenai fisik kita yang hidup, tapi juga bisa berbicara mengenai iman kita yang hidup gitu. Dalam artian kita akan mendapatkan iman yang hidup, kesegaran di dalam spiritualitas gitu. Jadi ketika pun kita sudah mati, ya tubuh kita akan mendapatkan kebahagiaan gitu. Makanya di dalam doktrin Kristen sebenarnya tidak mengakui yang namanya hantu sebenarnya. Karena eh, doktrinnya kita kan dalam ketika sudah mati kita berada dalam proses menunggu tadi, dalam waiting list tadi ataupun di masa antara tadi gitu. Makanya ruhnya ataupun ruah kalau dalam bahasa Ibrani dan tubuhnya itu berada di dalam satu tempat gitu, menunggu di tempat peristirahatannya ataupun di tempat dia dimakamkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi apakah dia akan sadar, apakah tubuhnya ketika sudah mati, tubuhnya tetap sadar atau ruhnya tetap sadar? Uh, Kalau saya pribadi melihat dalam sudut pandang kita misalnya, hal itu sebenarnya tidak terlalu penting bagi kita manusia. Yang penting bagi kita manusia, seperti yang dikatakan Yesus misalnya dalam Matius, pasal 24 atau 25 itu, yang kita lakukan adalah apa yang kita lakukan selama kita hidup gitu. Ya kita ya selama hidup kita sholat gitu, menghindari keberdosan-keberdosan. Cuma sebatas itu aja. Apa yang terjadi setelah kematian ya, ya udah itu urusan, bukan urusan kita lagi, itu urusan dari Tuhan gitu. Makasih. Itu kalau Ketua mau bilang untuk keadaan manusia di masa intermediate state itu sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali itu diyakini sebagai keadaan sementara. Dan bagi orang percaya itu adalah sebuah kehadiran yang sadar bersama-sama dengan Kristus dalam kedamaian dan penantian akan kebangkitan. Jadi itu pendapat yang bisa saya berikan terkait dengan pertanyaan yang pertama mengenai keadaan manusia ketika ada dalam keadaan intermediate. Masa tribulasi ya. Kalau kita lihat dalam Matius misalnya, Matius 24 mengenai tribulasi juga sudah jelaskan ya. Tanda-tanda akhir zaman gitu. Tetapi yang perlu kita pahami adalah meskipun memang di akhir zaman itu seolah-olah mengerikan, apalagi juga Yesus mengatakan diiringi dengan tanda-tanda yang mengerikan juga, bencana alam, peperangan.
dan segala macam itu. Tapi satu yang pasti gitu, sampai memang ada tanda-tanda itu, tapi juga ada yang namanya pengharapan eskatologis gitu. Pengharapan akan masa yang indah yang akan dialami oleh orang yang percaya pada Yesus di dalam proses akhir zaman gitu. Nah, kalau dikatakan misalnya tanda-tandanya sudah kelihatan gitu. Ini kan menjadi suatu hal yang rancu sebenarnya. Kalau kita bilang, tanda-tandanya sekarang sudah mulai kelihatan. Buktinya apa? Semakin banyak perang, banyak bencana alam misalnya, banyak perkayaan dan apa segala macam. Loh, dari dulu sudah terjadi seperti itu gitu. Banyak bencana, banyak peperangan, bahkan bangsa Israel juga berperang, membunuh manusia misalnya, orang-orang yang di orang Filistin misalnya kan itu kan betul-betul dari peperangan gitu. Jadi maksud saya meskipun memang di dalam Alkitab tertulis hal-hal seperti itu tanda-tanda akhir zaman, seyogianya kita tidak menjadi yang tekstual gitu. Marilah kita menjadi pembaca yang kontekstual. Mari kita melihat apa latar belakangnya gitu. Kenapa Yesus mengatakan hal demikian? Karena memang dia melihat di sekitarnya sudah semakin parah gitu. Korupsi di zaman itu sudah banyak korupsi. Eh, saya kebetulan mendominasi perempuan, misalnya patriarki terlalu kuat, misalnya pembunuhan dan apa segala macam hukum tidak jelas. Ya itu juga sudah dialami Yesus ketika masa dia pelayanan di umur 33 gitu. Makanya kenapa dia mampu mengatakan hal seperti ini karena supaya menghindari di kemudian hari jangan lagi terjadi seperti ini gitu. Memang itu terlepas dari apakah itu benar atau tidak, apakah tanda-tanda atau indikasi itu adalah hal yang benar, itu apakah tanda atau tidak, tetapi satu yang pasti, Tuhan telah memberikan pengharapan akan kewaspadaan dan juga perubahan gitu. Kewaspadaan terhadap hal-hal yang buruk dan juga kesempatan untuk berubah dari bukan tadi. Jadi dalam artian melihat dari kronologi kehidupan bangsa Israel dalam perjalanan lama kan juga seperti itu. Dalam di zaman Musa misalnya, mereka kan agung misalnya. Tapi di zamannya Raja Daud, ya mereka mendapatkan hikmat itu, mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Di zaman setelah Raja Salomo, yang mendapatkan hukuman lagi gitu, pembuangan. Terus juga di zamannya ketika Israel dijajah bangsa Asyur misalnya, ya mereka kembali lagi ke itu adalah bukti bahwa akhir zaman, menurut saya kita terlalu sebagai manusia kita terlalu jauh untuk menghakimi hal tersebut. Tetapi kalau kita melihat misal hal-hal itu, bencana alam, peperangan itu sebagai suatu sangat manusiawi, kita bisa melihat bahwasanya peperangan itu adalah pembelajaran bagi kita semua gitu, agar kedepannya tidak terjadi lagi seperti itu. Itu juga misalnya bencana alam tahun 2008 ada tsunami di Indonesia. Nah, kenapa misalnya ada sampai 200-an ribu manusia yang terbunuh misalnya? Ya ada juga itu human errornya misalnya. Teknologi untuk pengawasan tsunami-nya kurang gitu. Kan sudah semakin bagus gitu. Kenapa semakin bagus ya? Karena kita belajar dari Tribulasi itu diyakini oleh banyak orang Kristen sebagai satu masa yang atau di masa depan yang ditandai dengan kesukaran, bencana dan lain sebagainya sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga itu adalah masa pertengahan atau masa ujian bagi umat manusia. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali itu menurut saya bahwa itu adalah peristiwa di mana Yesus Kristus akan kembali untuk dan kemuliaan, dan peristiwa ini akan dikaitkan dengan kebangkitan orang mati. Dalam disebutkan bahwa akan ada kebangkitan orang mati, akan ada penghakiman terakhir, akan ada pendirian kerajaan Allah yang hubungan antara tribulasi dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Menurut saya tribulasi itu periode waktu yang mendahului kedatangan yang kedua kali, dan tanda itu bisa kita lihat dalam salah ada di Matius 24. Itu bisa dilihat Matius 24, yaitu ada tanda-tanda yang akan mendahului kedatangan Kristus yang kali itu, yang mungkin kita kenal dengan tribulasi atau masa sensar menurut saya. Terima kasih.